Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya dapat bertemu dengan teman-teman semuanya secara virtual dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama ini saya akan sedikit memberikan pengantar tentang mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Pertama-tama saya akan memaparkan tentang deskripsi mata kuliah ini. Jadi, seperti yang terbaca pada siakat Anda semuanya, bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Jadi, mata kuliah ini dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan berbahasa Indonesia bagi mahasiswa, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi nanti harapannya Anda semua akan menjadi mahasiswa yang mahir berbahasa Indonesia, tidak hanya secara lisan, secara berbahasa, secara ketika berinteraksi, namun juga secara tulisan. Hal ini kemudian berkaitan dengan tujuan mata kuliah ini, di mana selain agar Anda semua dapat menulis makalah, menulis tugas akhir, bahkan menulis skripsi secara baik dan benar, Anda juga akan menjadi pribadi yang terampil dalam membuat kertas kerja, laporan, dan sebagainya. Ini tentu sangat berguna ketika nanti Anda terjun di dunia kerja ketika setelah lulus. Gambling, promising a victory. Gambling, promising prosperity is wrong. Annie, how could you? Why you leave me alone while I'm singing? You too much. Too much. Too much? Too much apa, Romce? Too much is terlalu. Kamu terlalu. Kamu lebih mencintai bahasa asing daripada bahasa kesatuan kita. No, Annie. English is important. Cut. Important, Bang, bukan impoten. Sudahlah, Bang. Pakai bahasa Indonesia saja. Kalau abang cuma buat pamer, silahkan ikut ujian TOEFL saja. Betul, Romce. Jangan lupa, salah satu ikrar Sumpah Pemuda, menjunjung bahasa yang satu. Astaghfirullahaladzim. Kalau begitu, dengarlah. Beribu gadis cerita, hanya kau di hatiku. Beribu bahasa di dunia, bahasa Indonesia tetap nomor 1. Nah, setelah melihat video barusan, kita bisa melihat ya bagaimana pandangan orang tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Di mana mata kuliah Bahasa Indonesia ini yang pertama dianggap tidak lebih bergengsi daripada bahasa asing. Bahasa asing itu dianggap lebih tinggi, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, semuanya dianggap sebagai bahasa yang apabila dikuasai, maka orang tersebut terlihat keren. Itulah mengapa mata kuliah ini dianggap tidak penting untuk dipelajari karena dianggap tidak keren. Padahal justru banyak sekali orang asing yang belajar bahasa Indonesia lantaran bahasa kita itu dianggap unik, kaya, dan penuturnya itu tersebar di mana-mana. Bahkan sekarang ini kan ada wacana bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Jadi seharusnya kita semua bangga terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, ada pandangan bahwa untuk apa gitu belajar bahasa Indonesia? Toh semua orang itu bisa berbahasa Indonesia. Tanpa belajar, semua orang Indonesia itu pasti dapat berbahasa Indonesia. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa yang penting itu orang itu paham maksud dari sebuah bacaan misalnya, paham tentang pembicaraan seseorang misalnya, tanpa memperhatikan benar atau tidaknya tulisan atau kalimat lawan bicara kita.
Padahal dalam dunia akademis utamanya, seperti teman-teman semua saat ini, penting bagi Anda semua untuk menulis dengan tata bahasa yang benar, kemudian bicara dengan baik dan benar juga. Penting juga untuk mahir berbahasa Indonesia, karena ini kaitannya dengan cara kita bicara nanti di forum-forum resmi, misalnya di dunia kerja dan sebagainya. Kemudian pandangan keempat terkait dengan bahasa Indonesia itu dianggap sulit. Bahasa Indonesia itu dianggap susah dipelajari, padahal jika kita mendalaminya lebih jauh gitu ya, kita akan menemukan bahwa bahasa Indonesia itu sangat mudah, bahkan lebih mudah daripada bahasa Inggris. Sebagai contoh misalnya, dalam bahasa Inggris itu kan kata kerja beli, itu kalau di present tense itu kan bahasa Inggrisnya buy. Kalau di kalau belinya ini tadi kemarin pakai past tense, itu kan dia berubah bentuk menjadi bought. Nah, ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia mau belinya sekarang, mau belinya kemarin, setahun lalu, tetap katanya tidak berubah, yaitu beli. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu tidak sesulit seperti yang kita bayangkan. Adanya pandangan-pandangan miring tentang bahasa Indonesia ini kemudian sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat ini akhirnya enggan belajar bahasa Indonesia. Hal ini kemudian menjadi masyarakat itu tidak tertib menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Sekarang kita bicara mengenai kondisi kebahasaan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada bahasa Indonesia itu sendiri, bahasa yang kita gunakan dalam ungkapan-ungkapan resmi, dalam percakapan-percakapan yang sifatnya formal, itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita juga di Indonesia ada bahasa daerah. Jadi, karena Indonesia ini kaya, terdiri dari banyak pulau, terdiri dari banyak adat gitu. Jadi, bahasanya juga beragam gitu. Bahasa penuturnya itu beragam dari berbagai daerah. Dan yang ketiga, ada pula bahasa asing. Jadi, bahasa asing ini tidak menutup kemungkinan juga dikuasai oleh orang Indonesia, karena seperti yang kita ketahui ya, bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Kalau Indonesia mau melangkah ke kancah internasional, jadi penuturnya juga harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, warga Indonesia yang cinta terhadap bahasa Indonesia, melihat kondisi kebahasaan di Indonesia. Jadi kita harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Jadi ketiganya ini harus seimbang. Saya akan bicara mengenai fungsi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu fungsinya yang pertama adalah sebagai bahasa nasional. Jadi bahasa Indonesia ini posisinya adalah lambang kebanggaan nasional, kemudian lambang identitas nasional. Dia juga menjadi alat pemersatu antar etnik. Jadi setiap orang dari berbagai etnik itu bisa bersatu karena kita mempunyai satu bahasa yang sama, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir adalah alat perhubungan antar budaya serta antar daerah. Kemudian fungsi yang kedua adalah bangsa Indonesia ini menjadi bahasa negara. Ini kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, kemudian pengantar resmi di lembaga pendidikan seperti yang sekarang kita lakukan ya. Jadi kalau saya memberi kuliah itu saya menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia ini juga menjadi bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional. Kemudian dia juga menjadi bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional. Dia juga menjadi sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa media massa. Setelah bicara mengenai fungsi bahasa, sekarang saya akan bicara mengenai ciri bahasa. Jadi ciri bahasa nasional itu yang pertama adalah tidak mengikat pemakainya untuk sesuai dengan kaidah. Ini artinya jika misalnya saya ketemu orang Papua, saya tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia yang memperhatikan subjek, predikat, objek. Jadi bicaranya santai saja seperti saat saya bicara sama teman-teman ketika di kantin, ketika bertemu di jalan, begitu, tidak perlu yang sangat formal atau saklek. Kemudian ciri yang kedua adalah digunakan secara non resmi, santai, bebas, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi bahasa ini
tidak digunakan dalam forum-forum resmi. Jadi ketika nanti saya berpapasan sama teman-teman di jalan, ya saya akan menggunakan bahasa Indonesia yang sifatnya nasional ini tadi, yang ciri bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang ketiga yang dipentingkan adalah makna yang disampaikan. Jadi meskipun tidak sesuai kaidah tata bahasa, asal maknanya sampai, asal dimengerti oleh pendengar, maka bahasa Indonesia ini sudah dianggap sah begitu. Kemudian ciri bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini bertolak belakang dengan ciri bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya, di mana kalau dalam bahasa negara itu harus sesuai dengan kaidah. Kemudian harus tertib, cermat, dan masuk akal. Kemudian lengkap dan baku. Ini tingkat kebakuannya juga bisa diukur oleh aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Ini ukurannya ini bisa dipakai menggunakan KBBI dan juga PUEBI. Inilah kenapa tadi dalam fungsinya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini digunakan di forum-forum resmi, digunakan di lembaga-lembaga resmi, tidak digunakan dalam sehari-hari. Kemudian saya akan bicara mengenai peran bahasa. Jadi peran bahasa yang pertama adalah bahasa dapat memperlihatkan kualitas kemanusiaan dan karakter sebuah bangsa. Jadi kalau misal bahasanya baik, bahasanya bagus, kemudian pilihan katanya santun, ini bisa memperlihatkan kualitas manusia, bisa memperlihatkan bangsa ini bangsa yang santun atau tidak, bangsa ini adalah bangsa yang beradab atau tidak. Itu bisa dilihat dari bahasanya. Kemudian yang kedua, menggambarkan kesantunan. Nah, ini seperti yang barusan saya katakan. Jadi kalau pilihan katanya tepat, pilihan katanya santun, baik, ini bisa menggambarkan orang ini sopan nggak ya, orang ini santun nggak ya. Kemudian yang ketiga, melukiskan keindahan. Ini biasanya kita jumpai dalam karya-karya sastra. Jadi kalau kita baca puisi, atau kita baca novel, atau kita melihat drama, itu kan biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang indah gitu ya, mendayu-dayu. Ini bisa menggambarkan, bahasa ini bisa melukiskan keindahan. Yang keempat, mencerminkan keteraturan atau tata bahasa. Jadi misalnya kalau teman-teman menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah, tata bahasa dalam tulisannya, ini bisa memperlihatkan bahwa tulisan teman-teman ini teratur, runut, begitu. Dan yang terakhir, mempersatukan perbedaan standar atau EYD. Ini yang seperti tadi fungsi bahasa ya. Jadi bahasa itu dapat mempersatukan masyarakat antar daerah, antar suku begitu. Nah, kita sering sekali melihat atau membaca kalimat ini ya, bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa sih sebenarnya maksud dari bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia yang baik itu bahasa yang seperti apa? Jadi bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat, yang sesuai dengan situasi pemakainya. Jadi misalnya saya mau pergi ke pasar naik becak gitu ya. Saya ngomong sama bapak becaknya, "Pak, ke pasar Bence berapa?" Ini kan bahasanya baik, sopan. "Pak, ke pasar Bence berapa?" Tapi apakah bahasa ini benar? Kan tidak. Kalau dirunut dari struktur kalimatnya, yang ditanyakan berapa jumlahnya itu kan pasar bencenya. "Pak, pasar bence berapa?" Memangnya pasar bence ada 5? Kan tidak. Jadi bahasa ini sebenarnya tidak benar, tapi dia sudah baik karena dia mempunyai nilai rasa yang tepat yang sesuai dengan situasi pemakainya. Lalu bahasa yang benar itu seperti apa? Jadi bahasa yang benar ini adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Ini kaitannya dengan tata bahasa, kebakuan sebuah kata, kebakuan sebuah kalimat. Intinya ini kaitannya dengan kaidah peraturan bahasa. Saya beri contoh sama saja ya situasinya. Jadi saya pura-puranya mau ke pasar Bence naik becak gitu. Saya ngomong sama bapak becaknya, "Bapak, apakah Bapak bersedia mengantarkan saya ke pasar Bence? Kira-kira berapakah ongkos yang harus saya berikan kepada Bapak?" Nah, ini bahasa ini sudah benar, kaidahnya tepat.
Tapi apakah dia sudah baik? Apakah dia sudah nilainya sudah baik? Ternyata kan tidak, karena dia tidak sesuai dengan situasi. Jadi karena kita bicara dalam situasi santai, tidak perlu kita menggunakan bahasa yang menggunakan aspek-aspek atau kaidah tata bahasa yang begitu saklek. Nah, harapan dari mata kuliah ini adalah nantinya Anda semuanya dapat membuat tulisan yang tidak hanya baik, tapi juga benar. Selain itu, nanti kita juga akan belajar cara berbicara yang tidak hanya baik, tapi juga benar. Jadi kita nanti bahasa Indonesia ini diharapkan dapat mencetak mahasiswa-mahasiswa yang terampil berbahasa yang baik dan juga benar. Nah, kurang lebih itulah tadi sedikit penjelasan atau pemaparan mengenai pengantar mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalau misal ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, silahkan nanti kita lanjutkan diskusi di kolom diskusi e-learning IAIN Kediri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.